Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi rimbunnya pohon jati yang bernama Dusun Mekarsari, suasana terasa sangat sunyi dan mencekam. Kegelapan pekat menyelimuti hampir setiap sudut, hanya diterangi samar-samar oleh cahaya rembulan yang sesekali tertutup awan mendung, dan suara-suara alamiah malam yang menjadi satu-satunya pemecah keheningan. Suara jangkrik yang sahut menyahut, suara kodok yang melompat di sela-sela sawah yang kering, serta sesekali lolongan anjing liar dari kejauhan, semuanya berpadu menciptakan sebuah simfoni kesunyian yang terasa menusuk bagi siapapun yang mendengarnya. Di salah satu pojok Dusun Mekarsari yang paling gelap, berdiri tegak sebuah gubuk tua yang tampak sangat menyedihkan. Rumah itu terbuat dari kayu yang sudah reot dan lapuk dimakan usia, dengan atap seng yang sudah berkarat parah dan dipenuhi lubang di sana-sini. Jika hujan turun lebat, air pasti merembes masuk tanpa ampun, membasahi lantai tanah di dalamnya hingga menjadi becek dan berlumpur. Dinding-dindingnya pun sudah banyak yang bolong, seolah enggan menahan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Di gubuk yang jauh dari kata layak itulah tinggal Agus, seorang pria dengan usia sekitar 42 tahun, bersama istrinya yang sabar, Siti, dan satu-satunya harta berharga mereka, anak sematawayang mereka yang baru berusia 7 tahun. Kehidupan Agus dan keluarganya bisa dibilang serba kekurangan, bahkan jauh di bawah garis kemiskinan yang sering digambarkan dalam cerita-cerita. Setiap hari Agus berjuang sebagai buruh serabutan, melakukan pekerjaan apa saja yang bisa ia temukan demi membawa pulang beberapa lembar uang untuk memberi beras dan menghidupi keluarganya. Ia tidak pernah memilih-milih pekerjaan, dari membantu tetangga mencangkul sawah di bawah terik matahari yang menyengat, ikut mengangkut batu-batu berat di proyek pembangunan yang jauh dari rumah, hingga bahkan jika kondisi benar-benar mendesak dan tak ada lagi pekerjaan lain, ia harus masuk ke dalam hutan lebat untuk mencari dan memikung kayu bakar. Kayu-kayu itu kemudian ia jual di pasar desa yang letaknya cukup jauh, berharap hasilnya bisa sedikit menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun, apapun yang ia lakukan, hasilnya hampir tidak pernah mencukupi, seolah rezeki yang ia cari selalu saja melipir dan menjauh darinya. Pria itu sudah berusaha sekuat tenaga, mengorbankan setiap tetes keringat dan energi, tetapi nasib seakan enggan berpihak kepadanya. Ia seringkali duduk termenung, setelah pulang kerja, tubuhnya terasa remuk dan bau tanah, namun pikirannya justru jauh lebih lelah daripada fisiknya. Ia memandang gubuknya yang gelap, memandang wajah letih Siti yang sudah menanti di sudut ruangan, dan merasa gagal. Gagal sebagai seorang suami, gagal sebagai seorang ayah, dan gagal dalam menghadapi kerasnya takdir kehidupan. Rasa sesal dan putus asa itu seringkali menghimpitnya hingga ia sulit bernapas. Namun ia tahu, ia tidak boleh menyerah, setidaknya demi senyum dan masa depan anak sematawayangnya. Melihat anaknya yang masih kecil, polos, dan seringkali merengek dengan mata berkaca-kaca meminta lauk yang lebih baik atau sekedar makanan yang bisa mengenyangkan perutnya lebih lama, dada Agus terasa seperti dihantam palu godam, sakit dan sesak yang tak terperikan. Perasaan itu jauh lebih menyiksa daripada rasa lelah yang ia rasakan setelah seharian mencangkul di ladang. Keluarga kecil itu hampir selalu makan hanya dengan nasi putih dan garam kasar, sebuah menu yang sederhana namun harus disyukuri agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Kadang-kadang, jika mereka sedang beruntung atau jika ada mujizat kecil, mereka bisa menikmati sedikit sayur lodeh yang dibuat dari sisa-sisa bahan makanan yang diberikan oleh tetangga yang merasa iba dan kasihan melihat kondisi mereka. Agus tahu, ia hidup dari belas kasihan orang lain, dan rasa malu itu seringkali membuatnya tak bisa tidur nyenyak di malam hari. Siti, istrinya, hanyalah seorang perempuan desa yang sabar dan pekerja keras.
Ia berusaha membantu keuangan keluarga dengan menganyam tikar dari daun pandan yang ia cari sendiri. Ia duduk berjam-jam di teras reot mereka dengan telaten merangkai serat-serat pandan itu menjadi sebuah tikar yang cantik dan rapih. Namun, tikar-tikar itu pun jarang sekali laku terjual. Pembeli di desa mereka juga tidak banyak, dan hampir semua orang di Dusun Mekarsari juga hidup dalam kesederhanaan, sehingga kebutuhan akan tikar baru bukanlah prioritas utama. Siti hanya bisa pasrah dan terus berdoa sambil menganyam. Ia jarang mengeluh, sebuah sikap yang justru membuat rasa bersalah Agus semakin menumpuk di dalam hati. Namun, sesekali Agus mempergoki istrinya diam-diam menyeka air mata, terutama ketika ia melihat anak mereka sudah tertidur lelap dengan perut yang belum sepenuhnya terisi, perut yang masih berbunyi keroncongan karena rasa lapar yang tak tertahankan. Demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak, Agus seringkali terpaksa berutang ke warung kelontong kecil milik Butini, tetangga mereka yang rumahnya berada tepat di seberang gubuk mereka. Butini sebenarnya memiliki hati yang baik dan pengertian. Ia mengerti betul bagaimana kondisi ekonomi keluarga Agus. Namun utang itu seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin menumpuk dan menjadi beban yang tak tertahankan. Suatu sore, saat Agus hendak kembali berutang untuk membeli sebungkus kopi dan sedikit minyak tanah, Butini memanggilnya dan berbicara dengan suara yang pelan dan hati-hati. Sebuah suara yang terdengar penuh keprihatinan, namun juga ketegasan. "Gus, utangmu itu sudah banyak sekali loh. Aku juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Tahu sendiri modal warungku ini tidak seberapa. Aku sungguh mengerti keadaanmu, Gus, dan aku juga iba melihat Siti dan anakmu. Tapi kalau terus-terusan begini, aku juga akan repot dan kesulitan untuk memutar modal warungku." Agus hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap lantai tanah warung yang kotor dengan perasaan malu yang luar biasa, seolah bumi menelannya saat itu juga. Ia hanya mampu berbisik lirih, "Iya Butini, saya janji, insya Allah minggu depan akan saya bayar semua. Ada kabar baik, saya dapat pekerjaan borongan baru di desa sebelah." Namun janji itu yang ia ucapkan dengan segenap harapan seringkali harus ia telan kembali karena pekerjaan yang ia harapkan ternyata dibayar tidak penuh atau ditunda-tunda. Rasa malu dan rasa bersalah itu kini menjadi teman setia Agus, menemaninya setiap malam dan setiap kali ia harus melewati warung Butini. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan utang yang seolah tak berujung, dan ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk bisa keluar dari jeratan takdir yang pahit. Malam-malam Agus kini terasa jauh lebih panjang dan berat dari hari-harinya. Ia seringkali terjaga, tak mampu memejamkan mata sedikit pun, bahkan ketika tubuhnya sudah terasa sangat lelah setelah seharian membanting tulang. Ia berbaring telentang di atas tikar pandan yang tipis, menatap langit-langit gubuknya yang gelap dan bocor. Pikirannya melayang-layang, berputar-putar tanpa henti, memikirkan nasib keluarganya yang seolah takdirnya sudah digariskan untuk hidup dalam kekurangan. Rasa malu yang amat sangat kepada para tetangga, terutama kepada Butini, bercampur aduk dengan rasa putus asa yang kian hari kian menebal di dalam batinnya. Ia pernah memikirkan sebuah rencana ekstrim, yaitu untuk merantau ke kota besar, meninggalkan Dusun Mekarsari, dan mencoba mencari peruntungan yang lebih baik di sana. Sebuah impian yang seringkali menjadi harapan terakhir bagi banyak pemuda desa. Namun, ketika ia mulai menghitung-hitung, impian itu terasa begitu jauh dan mustahil untuk digapai. Ia tidak memiliki modal sepeser pun untuk memulai hidup baru di kota, apalagi untuk biaya perjalanan dan bertahan hidup beberapa minggu pertama di sana. Keahlian yang ia miliki pun terbatas, hanya sebatas pekerjaan kasar yang juga sudah banyak digeluti oleh para perantau lain. Ia merasa dirinya benar-benar terikat dan tak bisa bergerak. Siti, istrinya, adalah sosok yang luar biasa sabar. Ia jarang sekali mengeluh atau menuntut. Ia menerima takdir mereka dengan lapang dada. Namun kesabaran itu pun memiliki batasnya. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk berdekatan di teras sambil mendengarkan hujan rintik-rintik yang jatuh di atap seng, Siti akhirnya tak kuasa menahan kegelisahannya. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan, namun penuh dengan keputusasaan yang mendalam. "Pak, apa kita harus pindah saja dari sini? Coba kita cari peruntungan di tempat lain. Mungkin di desa yang lebih besar atau bahkan di kota yang kamu impikan,"
ucap Siti sambil memeluk lututnya yang kedinginan. Di sini, rasanya jalan rezeki kita semakin hari semakin sempit dan tertutup rapat. Aku takut kita tidak akan pernah bisa keluar dari kesulitan ini jika terus bertahan di sini. Agus terdiam sangat lama. Ia menatap keluar ke arah kegelapan yang seolah tak berbatas dan mencoba menimbang-nimbang semua risiko yang ada. Setelah menarik napas panjang, ia menggelengkan kepalanya dengan berat hati. Kalau kita pindah tanpa bekal apa-apa, Bu, kita malah bisa makin celaka dan jauh lebih sengsara. Jawab Agus, suaranya terdengar serak. Aku takut kita malah tidak punya tempat tinggal sama sekali di sana, dan anak kita akan semakin menderita. Lebih baik kita bertahan di sini, setidaknya kita masih punya gubuk ini sebagai tempat berteduh. Percakapan itu pun terhenti begitu saja, menyisakan keheningan yang menyesakkan di antara keduanya. Namun benih-benih keputusasaan yang tadinya kecil, kini semakin menekan dan menghimpit batin Agus. Ia merasa bahwa ia sudah mencoba semua jalan yang halal, namun tidak ada satupun yang membukakan pintu rezeki. Pikirannya mulai terbuka pada kemungkinan-kemungkinan lain, kemungkinan yang selama ini ia hindari dan ia anggap sebagai jalan yang terlarang dan berbahaya. Hatinya mulai lelah, dan di dalam kelelahan itu, pikiran tentang jalan pintas mulai merayap masuk tanpa diundang. Suatu hari yang terik, takdir seolah sengaja menuntun telinga Agus pada sebuah obrolan yang kelak akan mengubah alur hidupnya. Hari itu, ia ikut membantu membongkar sebuah rumah tua yang sudah tidak dihuni lagi di desa sebelah. Sebuah pekerjaan yang lumayan menguras tenaga. Di tengah bunyi palu dan kayu yang berderak, ia mendengar obrolan samar-samar yang datang dari dua orang pekerja lain yang tengah beristirahat tak jauh darinya. Mereka berbicara dengan suara rendah, seolah takut ada yang mendengar cerita yang mereka bagikan. Obrolan itu berkisar tentang seseorang di kampung lain yang dulunya dikenal sangat miskin, hidupnya penuh kesulitan dan derita, namun tiba-tiba saja kekayaannya melimpah ruah seakan jatuh dari langit. Kekayaannya datang mendadak membuat semua orang di desa itu tercengang dan berbisik-bisik. Konon, orang itu berhasil mendapatkan jalan rezeki melalui cara yang gaib, sebuah jalan yang disebut-sebut sebagai jalan pintas. Ada yang menyebutnya dengan nama pesugihan, sebuah praktik mencari kekayaan dengan meminta bantuan makhluk halus, dan ada pula yang mengatakan bahwa orang itu mendapatkan seorang penolong tak kasat mata, entitas yang bersedia membantunya secara misterius. Agus, yang tadinya sedang berpura-pura sibuk memanggul papan kayu, memasang telinga baik-baik. Ia berusaha agar wajahnya terlihat biasa saja, seolah ia tidak mendengar sepatah kata pun dari obrolan mereka. Namun telinganya menangkap jelas setiap detail kata yang terlontar. Dadanya tiba-tiba bergetar hebat, sebuah reaksi fisik yang tak bisa ia kendalikan, seolah ada dorongan aneh, sebuah kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba mendorongnya ke arah yang sangat berbahaya. Agus tahu betul dalam ajaran agamanya dan dalam semua wejangan orang tua, itu adalah jalan yang dilarang keras, jalan yang penuh risiko dan konsekuensi yang mengerikan. Namun, rasa penasaran yang teramat sangat bercampur dengan keputusasaan yang sudah mencapai puncaknya, mulai merayap perlahan-lahan di dalam pikirannya. Bayangan tentang istrinya, Siti, yang bisa makan enak setiap hari, dan anaknya yang bisa tertawa riang tanpa harus menahan lapar, tiba-tiba menjadi sangat nyata dan menggoda. Pikiran tentang uang yang melimpah, rumah yang layak, dan kehidupan tanpa utang, semuanya terasa begitu manis dan menarik. Ia berusaha mengusir pikiran itu, mencoba fokus pada pekerjaan yang sedang ia lakukan, namun bisikan gaib itu terus saja berdengung di dalam telinganya. Malam-malam berikutnya, tidur Agus semakin tidak tenang. Ia mulai bermimpi aneh-aneh, mimpi yang terasa begitu nyata dan menyeramkan. Pernah ia bermimpi sedang berjalan sendirian di sebuah jalan yang sangat gelap, jalan yang sepi dan sunyi. Lalu dari kejauhan, ia melihat secercah cahaya. Ia mengikuti cahaya itu dengan langkah ragu-ragu, dan cahaya itu menuntunnya hingga ia menemukan sebuah gerbang besar. Sebuah gapura kuno yang tampak megah namun penuh misteri. Dari balik gapura itu, ia samar-samar mendengar suara azan yang merdu, namun anehnya tidak ada satupun manusia yang terlihat di sana. Ketika ia terbangun dari mimpi aneh itu, seluruh badannya basah kuyup dengan keringat dingin, dan ia tahu jalan pintas yang ia takuti itu kini sudah semakin dekat dengan kehidupannya.
Beberapa hari kemudian, cobaan hidup yang menimpa Agus terasa semakin berat dan bertubi-tubi. Seolah langit sengaja mengujinya hingga ke batas akhir. Uang hasil kerja borongan membongkar rumah tua ternyata tidak dibayar penuh oleh mandornya. Hanya diberikan setengahnya dengan alasan pekerjaan yang belum tuntas. Beras di rumah mereka kini sudah habis tak tersisa, hanya menyisakan keranjang kosong yang tampak menyedihkan. Puncak kesengsaraan mereka adalah ketika anak sematawayang mereka jatuh sakit, demam tinggi disertai batuk-batuk yang tak berhenti. Siti, dengan hati yang hancur dan air mata yang tak bisa dibendung, terpaksa harus menjual satu-satunya perhiasan yang ia miliki. Sebuah cincin kawin tipis yang menjadi lambang ikatan cinta mereka, hanya untuk membeli obat penurun panas dan sedikit makanan yang lebih bergizi untuk anak mereka. Momen itu benar-benar menghancurkan hati Agus. Ia merasa dirinya gagal total, gagal dalam level yang paling fundamental sebagai seorang suami dan seorang ayah. Rasa bersalah itu kini tak hanya menumpuk, tetapi sudah menjadi sebuah bongkahan batu besar yang menindih dadanya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur dusun Mekarsari, Agus duduk sendirian di teras gubuknya yang bocor. Angin malam berhembus kencang, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Sementara pikirannya berkecamuk hebat, sebuah pertarungan batin antara iman dan keputusasaan. Di tengah suara gemur hujan, dalam hati ia berbisik dengan suara yang sangat pelan, seolah ia takut didengar oleh Siti yang sudah tertidur pulas di dalam. Apapun caranya, aku harus bisa menyelamatkan keluargaku. Kalaupun aku harus menempuh jalan gaib, jalan yang dilarang itu, ya sudah, aku akan melakukannya. Yang paling penting, anak dan istriku bisa makan dan hidup layak. Seketika itu, seperti ada dorongan yang sangat kuat dan nyata, ia teringat kembali pada cerita yang ia dengar dari Slamet saat mereka nongkrong di pos ronda beberapa waktu lalu. Slamet yang dikenal banyak tahu cerita aneh-aneh dan mistis, tiba-tiba saja menyinggung hal serupa. Gus, kadang orang itu bisa jadi nekat kalau ekonomi sudah buntu tak tertahankan. Ada saja yang sampai nekat menyembah jin dan meminta kaya mendadak, kata Slamet saat itu sambil menyeruput kopi hitamnya. Tapi ingat Gus, semua itu ada bayarannya yang mahal dan tidak semua orang selamat. Ada yang berhasil kaya, tapi ada juga yang malah celaka. Bahkan ada yang hidupnya berakhir tragis. Slamet saat itu bercerita panjang lebar tentang konsekuensi mengerikan dari pesugihan, tentang bagaimana orang-orang yang menjalani jalan itu akhirnya hilang akal, keluarganya hancur berantakan, atau bahkan mati mendadak sebagai tumbal. Kata-kata Slamet saat itu terdengar seperti peringatan keras, namun kini hati Agus yang sudah terjepit dan putus asa membuatnya menutup telinga dari segala kemungkinan buruk. Malam itu juga, dalam gelapnya hujan, ia mengambil sebuah keputusan yang sangat nekat dan berbahaya. Ia memutuskan akan menemui Slamet keesokan harinya untuk bertanya lebih jauh tentang orang yang bisa mengantarkannya ke jalan pesugihan itu, tak peduli apapun resiko yang harus ia hadapi. Pikirannya sudah tertutup, ia hanya melihat satu jalan keluar, yaitu jalan pintas yang ia anggap sebagai satu-satunya harapan terakhir bagi keluarganya. Keesokan paginya, setelah melewati malam yang penuh kegelisahan dan pertarungan batin yang hebat, Agus memberanikan diri untuk melangkahkan kaki menuju rumah Slamet. Rumah Slamet tidak jauh, hanya berjarak sekitar 50 meter dari gubuk reotnya. Namun pagi itu, jarak yang pendek itu terasa seperti jarak yang harus ditempuh ribuan kilometer. Sebuah perjalanan menuju sebuah keputusan yang sangat besar. Slamet dikenal sebagai orang yang gemar berbincang tentang hal-hal gaib dan mistis. Ia selalu punya stok cerita-cerita aneh dan seram. Meskipun sebenarnya ia tidak pernah terlihat langsung berurusan dengan praktik-praktik spiritual yang gelap. Agus mengetuk pintu kayu rumah Slamet yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Dari dalam terdengar suara batu keras yang khas, lalu pintu itu pun terbuka perlahan.
"Loh Gus, pagi-pagi begini sudah kemari. Ada perlu apa?" Tanya Selamat dengan wajah yang menunjukkan keheranan. Matanya sedikit memerah karena baru bangun tidur. Agus merasa sangat canggung dan gugup. Ia berusaha menata kata-kata di dalam kepalanya, namun sulit sekali untuk mengucapkannya. "Selamat, aku ingin bicara. 4 mata saja. Ada hal penting," ucap Agus dengan suara yang berat dan pelan. Selamat menatapnya dengan tatapan menyelidik selama beberapa detik, seolah ia sudah bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran temannya itu. Ia kemudian memberi isyarat agar Agus masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu Selamat yang sangat sederhana, hanya beralaskan tikar pandan usang dan sebuah meja kecil yang terbuat dari kayu jati bekas. Selamat menuangkan teh hangat yang mengepul, aromanya sedikit menenangkan. "Ayo Gus, silakan duduk. Bicara saja, ada apa? Jangan sungkan." Agus menundukkan kepalanya, menatap teh hangat itu seolah-olah teh itu adalah jawaban dari semua masalahnya. Akhirnya ia berkata dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Selamat, aku kepikiran terus soal obrolan kita di pos ronda waktu itu, tentang orang-orang yang mencari pesugihan." Mendengar kata-kata itu, Selamat spontan terbatuk. Wajahnya langsung berubah. Tatapannya kepada Agus kini campur aduk antara kaget, khawatir, dan sedikit rasa takut. "Astagfirullah, Gus. Kamu serius ini? Aku kan cuma cerita-cerita saja loh. Aku tidak ada maksud sedikit pun untuk mengejarkan siapa-siapa mencari jalan sesat," ujar Selamat dengan nada yang terdengar tinggi dan tegas. Agus menarik napas panjang. Wajahnya kini terlihat sangat penuh beban, seperti memikul beban seluruh dunia. "Aku mengerti Selamat. Tapi aku sudah tidak kuat lagi melihat istriku, Siti, dan anakku hidup seperti ini terus-terusan. Semua serba kekurangan, semua jalan terasa tertutup rapat." Keluh Agus, suaranya kini terdengar sangat memelas. "Aku sudah mencoba segala macam cara, mencari pekerjaan dari pagi sampai malam, tapi tetap saja gagal. Aku mulai berpikir, mungkin ini memang jalan terakhir yang harus aku tempuh, jalan pintas agar mereka bisa hidup layak." Selamat terdiam sangat lama. Keheningan menyelimuti ruangan. Suasana menjadi sangat tegang, hanya terdengar suara ayam berkokok dari luar rumah yang memecah kesunyian. Akhirnya, Selamat berbisik. Suaranya kini terdengar sangat rendah dan penuh rasa takut. "Aku tidak bisa langsung menjawab niat nekatmu ini, Gus. Tapi aku tahu satu orang yang sangat paham dengan jalan-jalan gaib seperti itu. Orang itu sudah sangat tua, dikenal dengan nama Mbah Karto. Biasanya dia sering nongkrong di pasar desa, pasar Wage, kadang bagi-bagi sekali atau menjelang sore." Selamat kini menatap Agus dengan pandangan yang tajam dan lekat, lalu menambahkan dengan suara yang lebih rendah lagi. "Tapi ingat Gus, hati-hati. Aku sudah memperingatkanmu. Banyak orang yang nekat menjalani pesugihan, tapi hidupnya justru jadi berantakan. Ada yang akhirnya gila, hilang akal, ada yang keluarganya hancur berantakan, bahkan ada yang mati mendadak karena dijadikan tumbal." Selamat saat itu bercerita panjang lebar tentang konsekuensi mengerikan dari pesugihan, tentang bagaimana orang-orang yang menjalani jalan itu akhirnya hilang akal, keluarganya hancur berantakan atau bahkan mati mendadak sebagai tumbal. Kata-kata Selamat saat itu terdengar seperti peringatan keras. Namun, kini hati Agus yang sudah terjepit oleh kemiskinan dan putus asa membuatnya menutup rapat-rapat telinga dari segala kemungkinan buruk. "Yang penting aku coba dulu Selamat. Siapa tahu ada jalan keluar lain yang ditawarkan," jawab Agus dengan suara yang pelan namun penuh tekad. Selamat hanya bisa menarik napas yang sangat berat, tanda pasrah. "Ya sudah, kalau kamu masih saja kepikiran, besok pagi-pagi kamu ke pasar Wage. Coba cari Mbah Karto. Dia gampang dikenali, rambutnya putih panjang terurai. Dia selalu memakai sarung garis-garis yang lusuh. Tapi ingat Gus, aku tidak ikut campur, aku hanya memberitahu jalannya saja." Selamat mengakhiri percakapan itu dengan nada yang sangat khawatir, meninggalkan Agus dengan beban pikiran yang kini terasa semakin berat. Malam harinya,
Siti mulai merasakan kejanggalan yang sangat kuat pada diri suaminya. Ia melihat Agus seringkali melamun dalam waktu yang lama. Matanya kosong dan jauh, seolah pikirannya berada di tempat yang sangat jauh dari gubuk reot mereka. Bahkan saat makan malam, Agus terlihat sama sekali tidak berselera. Ia hanya mengaduk-aduk nasi di piringnya tanpa menyentuhnya sedikit pun. Siti merasa ada masalah besar yang sedang disembunyikan oleh suaminya. "Pak, kenapa akhir-akhir ini kamu terlihat seperti orang bingung? Seperti ada masalah besar yang sedang kamu pikirkan?" tanya Siti dengan suara yang sangat lembut. Ia mendekati Agus yang sedang duduk termenung di dekat tungku kecil tempat ia menanak nasi. "Apa ada masalah lagi dengan pekerjaan atau utang kita ke Butini?" Agus berusaha keras untuk menutupi kegelisahannya. Ia memaksakan sebuah senyuman yang terlihat sangat palsu di wajahnya yang letih. "Tidak, Bu, tidak ada apa-apa. Aku cuma sedang memikirkan pekerjaan saja. Mungkin aku harus benar-benar mencoba merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak," jawab Agus, mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih masuk akal. Siti mengangguk pelan. Ia pura-pura percaya dengan jawaban suaminya, meskipun jelas sekali dari sorot matanya yang penuh kekhawatiran bahwa ia sama sekali tidak percaya. Ia tahu ada rahasia besar yang sedang dipendam oleh suaminya. Keesokan harinya, sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Slamet, Agus berangkat ke pasar Wage pagi-pagi sekali. Ia berjalan kaki cukup jauh, menempuh jarak yang lumayan menguras tenaga. Pasar itu sudah mulai ramai, penuh sesak oleh hiruk-pikuk penjual dan pembeli. Udara di pasar itu dipenuhi dengan berbagai macam aroma yang bercampur aduk. Bau anyir ikan laut yang dibawa dari kota, aroma rempah-rempah yang pedas dan kuat, aroma keringat manusia yang bekerja keras. Semuanya menjadi satu. Mata Agus dengan teliti menyusuri setiap sudut pasar, meneliti satu persatu wajah orang-orang tua yang sedang duduk di pojokan. Ia mencari sosok yang dideskripsikan oleh Slamet. Hingga akhirnya, ia menemukannya. Benar seperti yang diceritakan oleh Slamet, ia melihat seorang lelaki tua yang tampak aneh dan mencolok. Lelaki itu memiliki rambut putih yang sangat panjang dan terurai hingga ke punggungnya. Ia mengenakan sarung garis-garis yang sudah lusuh dan baju koko yang sudah usang. Orang tua itu duduk di sebuah pojok pasar yang agak tersembunyi, dengan tenang mengelus-ngelus sebuah tas kain hitam yang diletakkan di sampingnya. Agus memberanikan diri mendekat. Jantungnya berdebar kencang, sebuah campuran antara rasa takut dan penasaran. "Permisi Mbah, jenengan yang nama Mbah Karto?" tanya Agus dengan suara yang sedikit bergetar. Orang tua itu mendongak. Matanya yang keruh namun tajam menatap Agus lekat-lekat. Seolah-olah mata itu mampu menembus jauh ke dalam batin dan pikiran Agus. Bibirnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara yang terdengar serak. "Heh, orang sepertimu ini yang datang kemari karena ingin mencari jalan cepat ya?" tanya Mbah Karto tanpa basa-basi. Agus langsung tercekat. Ia merasa seperti ditelanjangi. "Kok jenengan tahu Mbah?" tanya Agus dengan nada terkejut. Mbah Karto tersenyum samar. Sebuah senyuman yang bukannya menenangkan, malah membuat bulu kuduk Agus berdiri dan merinding. "Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Nak. Tapi ingat, jalan yang kamu cari ini tidak akan pernah mudah. Apapun yang akan kamu jalani mulai hari ini, itu akan mengubah seluruh hidupmu selamanya." Ucapan Mbah Karto itu menggema kuat di telinga Agus, menimbulkan rasa takut yang besar, namun rasa penasaran dan keputusasaan yang lebih besar lagi membuatnya memilih untuk duduk bersila di depan Mbah Karto. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti berbisik, sehingga tidak ada seorang pun di pasar yang memperhatikan pembicaraan rahasia mereka. Mbah Karto berkata lagi, suaranya terdengar sangat meyakinkan, "Kalau kamu memang benar-benar sungguh-sungguh dengan niatmu, aku bisa mengantarmu ke tempat yang kamu maksud, ke jalan yang bisa mengubah nasibmu. Tapi jangan pernah kira itu akan mudah. Semua ada syaratnya, semua ada akibatnya. Tapi ketahuilah Nak, tidak semua jin itu jahat. Tidak semua yang orang sebut pesugihan itu seperti yang kamu bayangkan di dalam kepalamu. Kadang
Gusti Allah itu menunjukkan jalan keluar lewat cara yang sama sekali tidak kamu sangka-sangka. Sebuah jalan misterius yang di luar nalar manusia. Kata-kata Mbah Karto itu membuat Agus merasa sangat bingung. Ia tidak mengerti apa maksud dari ucapan itu. Namun ia tidak berani bertanya lebih jauh. Hanya saja, hatinya mulai berdegup kencang. Sebuah perasaan aneh seolah ada kekuatan tak kasat mata yang kini sedang menuntun langkahnya menuju sebuah takdir yang belum ia ketahui. Malam itu, setelah Agus pulang ke gubuknya, ia merasakan ada sesuatu yang sangat aneh menyelimuti dusun Mekarsari. Jalan setapak yang ia lalui menuju dusunnya terasa jauh lebih panjang dari biasanya, seolah ada dimensi tak kasat mata yang memanjang jarak. Pohon-pohon di sisi kiri dan kanan jalan setapak itu tampak lebih rapat dan lebih tinggi. Suara-suara binatang malam yang ia dengar pun terdengar tidak wajar. Bukan lagi suara jangkrik atau kodok yang biasa ia dengar, melainkan suara-suara aneh yang sulit ia definisikan. Sebuah orkestra malam yang terasa mencekam. Bahkan Agus sempat melihat sekilas bayangan hitam yang melintas sangat cepat di antara pepohonan yang gelap. Sebuah bayangan yang terlalu besar dan terlalu cepat untuk disebut sebagai binatang biasa. Sesampainya di gubuk, Siti langsung menyambutnya dengan wajah yang penuh kecemasan. Matanya berkaca-kaca karena rasa khawatir yang sangat mendalam. "Pak, dari mana saja kamu? Siang tidak pulang, sekarang malah sudah larut malam begini. Aku sangat khawatir setengah mati," ujar Siti dengan suara yang bergetar. Agus hanya menjawab singkat, suaranya terdengar berat dan misterius, seperti ada beban baru yang ia bawa pulang. "Aku bertemu orang tua, Bu. Mungkin ini akan menjadi sebuah jalan baru yang benar-benar akan mengubah hidup kita." Siti terdiam bemisu. Ia tidak berani bertanya lebih jauh tentang siapa orang tua dan jalan baru apa yang dimaksud oleh suaminya. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan sebuah firasat yang sangat kuat, sebuah perasaan tidak enak yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi pada suaminya dan pada nasib keluarga kecil mereka. Malam itu, seperti yang sudah ia rasakan firasatnya, Agus bermimpi aneh lagi. Sebuah mimpi yang terasa jauh lebih nyata dan jelas daripada mimpi sebelumnya. Kali ini, di dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang berjalan sendirian di sebuah jalan tanah yang sangat sepi. Jalan itu dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi dan gelap. Dari kejauhan, telinganya mendengar suara-suara yang sangat ganjil. Suara gamelan Jawa yang terdengar merdu namun mistis, bercampur aduk dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang samar-samar. Perpaduan suara itu terasa begitu aneh dan tidak masuk akal. Namun di dalam mimpi itu, suara itu terasa sangat nyata dan menarik perhatiannya. Ia terus berjalan, mengikuti sumber suara itu, hingga ia mendekati sebuah gerbang tua yang persis sama dengan yang pernah ia lihat di mimpi pertamanya. Gapura batu kuno yang tampak megah dan ditutupi oleh lumut hijau. Ketika ia mendekat, samar-samar ia melihat bayangan orang-orang yang mengenakan jubah putih sedang berdiri di balik kabut tipis yang menyelimuti area itu. Wajah mereka tidak terlihat jelas, namun postur tubuh mereka memancarkan aura ketenangan dan misteri. Saat ia terbangun dari mimpi yang terasa begitu nyata itu, tubuhnya terasa sangat lemas, seolah seluruh energinya telah diserap dan keringat dingin membasahi seluruh punggung dan dahinya. Agus merasa sangat yakin hari-hari yang akan datang akan membawa dirinya ke dalam sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dan jauh lebih misterius daripada sekedar mimpi atau cerita-cerita yang ia dengar di pos ronda. Sejak pertemuannya yang aneh dan singkat dengan Mbah Karto di Pasar Wage, pikiran Agus semakin hari semakin kacau dan tidak tenang. Kata-kata misterius orang tua itu terus saja menempel di telinganya, bergema tanpa henti di dalam kepalanya, memanggilnya untuk kembali. Ia tidak tahu lagi apakah ia harus mempercayai semua yang ia dengar dari Mbah Karto atau mengabaikannya begitu saja. Namun rasa putus asa yang membara di dalam hatinya membuatnya sulit untuk berpikir jernih dan logis. Ia merasa bahwa ia harus kembali, ia harus menuntaskan semua ini, apapun konsekuensinya nanti. Keesokan malamnya, dengan tekad yang sudah bulat dan bulat, Agus memberanikan diri untuk kembali menemui Mbah Karto. Kali ini, ia berpamitan kepada Siti dengan alasan yang sama. Ia mengatakan bahwa ia akan mencari pekerjaan tambahan,
sebuah pekerjaan malam di desa sebelah. Siti hanya bisa mengangguk pasrah, meskipun di dalam hatinya ia merasakan gelombang tanda tanya dan kecemasan yang semakin besar. Ia tahu suaminya berbohong, namun ia tidak berdaya untuk mencegah kepergiannya. Mbah Karto menyambut kedatangan Agus di rumahnya, sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana yang terletak di pinggir desa di dekat hutan yang sunyi dan gelap. Hanya ada lampu minyak yang redup di dalam gubuk itu. Cahayanya yang lemah membuat wajah Mbah Karto yang penuh keriput terlihat makin misterius dan bahkan sedikit menyeramkan. "Kamu sudah siap, Le?" tanya Mbah Karto tanpa basa-basi. Matanya yang tajam menatap langsung ke mata Agus. Agus menelan ludah yang terasa kering, ia mengangguk mantap. "Siap, Mbah. Saya sudah memantapkan hati. Apapun yang terjadi di depan, saya akan terima demi keluarga saya," jawab Agus dengan suara yang penuh keyakinan. Mbah Karto memejamkan matanya sejenak, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia berkata lagi, suaranya terdengar sangat serius dan mengandung peringatan. "Ingat baik-baik, perjalanan malam ini bukan sekadar mencari harta kekayaan. Kamu akan bertemu dengan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal, hal-hal yang di luar nalar manusia. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur setapak pun. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan sekali-kali kamu bersuara sembarangan atau berkata-kata kasar di tempat itu." Malam itu juga, Agus dibawa oleh Mbah Karto untuk menyusuri jalan setapak yang menanjak menuju ke dalam hutan kecil yang berada di perbatasan desa. Suasana malam itu terasa sangat sunyi, namun mencekam. Angin berhembus dengan kencang dan dingin, menusuk hingga ke tulang, sementara dedaunan di sekitar mereka bergemerisik pelan, seolah ada ribuan mata tak kasat mata yang sedang mengintai setiap langkah mereka. Setiap langkah kaki Agus terasa sangat berat, seolah-olah tanah yang ia pijak itu menarik-narik kakinya agar ia berhenti dan membatalkan niatnya. "Jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi di belakangmu, terus ikuti saja langkah kakiku," bisik Mbah Karto dengan suara yang sangat pelan dan tegas. Agus hanya bisa mengangguk, jantungnya berdegup sangat keras, seperti genderang yang ditabuh kencang. Sebuah campuran antara rasa takut yang besar dan harapan yang membara. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana di sekitar mereka semakin berubah drastis dan aneh. Pohon-pohon di sisi jalan setapak tampak jauh lebih tinggi dan lebih besar dari biasanya, seperti raksasa yang berdiri tegak dalam kegelapan. Jalan setapak yang tadinya masih terlihat jelas perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kabut tebal yang muncul entah dari mana, menyelimuti area itu seperti selimut misterius. Sesekali terdengar lagi suara gamelan yang mistis dari kejauhan, bercampur dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang terdengar samar-samar. Perpaduan suara itu terasa sangat ganjil dan tidak masuk akal, membuat bulu kuduk Agus merinding hebat. Setelah berjalan cukup lama, menempuh jarak yang terasa tak berujung dan penuh dengan ketegangan, Agus mulai merasakan sensasi aneh di tubuhnya. Tubuhnya terasa ringan, seolah langkah kakinya tidak lagi benar-benar menyentuh tanah yang ia pijak, seperti ia sedang melayang tipis di atas permukaan bumi. Ia ingin sekali bertanya kepada Mbah Karto tentang sensasi aneh ini, namun ia langsung teringat kembali pada pesan keras Mbah Karto untuk tidak sembarangan bicara. Ia pun hanya bisa diam dan terus mengikuti langkah kaki Mbah Karto yang terlihat tenang di depannya. Akhirnya, setelah melewati kabut tebal dan gelap, mereka tiba di sebuah gapura batu tua yang tampak kuno dan megah. Gapura itu ditutupi oleh lumut hijau yang tebal dan bentuknya persis sama dengan yang pernah ia lihat di dalam kedua mimpinya. Tingginya sekitar 3 meter, dengan ukiran-ukiran aneh di sisi kiri dan kanannya, ukiran yang sama sekali tidak ia kenali. Dan yang paling aneh, dari balik gapura itu, terdengar sangat jelas suara orang-orang yang sedang bercakap-cakap dengan nada yang lembut, namun tidak ada satupun orang yang terlihat di depan gapura itu. "Inilah pintu masuknya, Nak. Kamu harus masuk sendiri, Nak. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di batas ini saja." Agus langsung terkejut, matanya membelalak. "Loh, jadi Mbah tidak ikut masuk ke dalam?" tanya Agus dengan nada keheranan yang tak bisa ia sembunyikan. Mbah Karto hanya mengangguk pelan. "Tugasku hanya mengantarmu.
Setelah ini, semua tergantung pada dirimu sendiri, pada niat dan keimananmu. Jangan pernah takut. Kalau mereka berkenan, mereka akan menuntunmu ke jalan yang benar. Dengan langkah yang terasa sangat ragu-ragu dan jantung yang berdetak tak karuan, Agus mulai melangkah maju. Ia berjalan melewati gapura batu tua itu. Begitu kakinya menapak di dalam batas gapura, dunia di sekitarnya seolah-olah berubah drastis. Kabut tebal langsung menyelimuti udara di sekitarnya. Udara terasa dingin, namun anehnya, dingin itu terasa menenangkan. Jalan setapak di hadapannya tiba-tiba menjadi sebuah lorong yang sangat panjang, dikelilingi oleh pepohonan yang tertata rapi di sisi kiri dan kanannya, seperti jalan masuk menuju sebuah perkampungan yang sangat terawat. Hal ini membuat Agus tergenung tak percaya. Dari kejauhan ia melihat deretan lampu minyak yang berjajar rapi dan ia pun mendengar dengan sangat jelas suara orang-orang yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya terdengar sangat merdu, syahdu, dan menenangkan, jauh sekali dari bayangan seram yang selama ini ia dengar tentang tempat pesugihan. Langkah Agus menjadi gontai. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong yang tertata rapi itu. Matanya terus mencari-cari sosok manusia di balik cahaya minyak-minyak, namun ia hanya melihat bayangan samar-samar. Tidak lama kemudian, tampaklah beberapa sosok yang mengenakan jubah putih dan peci putih yang tampak bersih. Wajah-wajah mereka terlihat sangat teduh dan damai, dan mereka tersenyum ramah kepada Agus. Senyuman yang jauh dari kesan menyeramkan. Salah seorang dari mereka yang tampak lebih tua dan berwibawa mendekat ke arah Agus dan menyapanya dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan. "Assalamualaikum, wahai pendatang. Siapa yang menuntun langkahmu sampai ke tempat ini?" tanya sosok berjubah putih itu dengan nada yang penuh perhatian. Agus tergagap, lidahnya terasa keluh, ia berusaha menjawab sebisanya. "Waalaikumsalam, saya dibawa oleh Mbah Karto. Katanya, di tempat ini ada jalan bagi saya untuk keluar dari kesulitan hidup dan kemiskinan." Orang berjubah putih itu menatap Agus dengan tatapan yang sangat lama, tatapan yang terasa menembus batinnya. Lalu ia tersenyum dengan senyuman yang penuh arti. "Benar, ini adalah kampung kami," jawab sosok itu dengan suara yang tenang. "Tapi yang harus kamu tahu, nak, ini bukanlah tempat pesugihan seperti yang mungkin kamu bayangkan di kepalamu. Kamu tidak akan menemukan ritual tumbal di sini, tidak ada perjanjian darah, dan tidak ada kesepakatan dengan setan." Jelasnya, "Di sini kami hanya hamba-hamba Allah yang diberi tugas untuk menuntun manusia-manusia yang tersesat atau nyasar ke jalan yang gelap dan berbahaya." Agus tercekak, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan gelombang kejutan yang sangat besar. Jadi ini adalah kampung jin?" tanyanya dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Sosok itu mengangguk perlahan, membenarkan dugaannya. "Ya, kami adalah bangsa jin, tapi kami adalah jin muslim. Tugas kami bukanlah untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesesatan, melainkan untuk menuntun mereka agar mereka kembali pada fitrah dan jalan yang benar. Kamu datang kemari dengan niat yang salah, dengan niat yang penuh dosa. Tapi ketahuilah, Allah masih sangat sayang kepadamu, hingga kakimu bisa dituntun sampai ke kampung yang damai ini." Agus tidak bisa berkata-kata lagi. Tubuhnya gemetar hebat, sebuah campuran antara rasa takut yang tersisa dan rasa haru yang luar biasa. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa sangat malu dengan niat buruk yang selama ini ia bawa. Niat untuk mencari kekayaan dengan cara yang haram. Beberapa orang berjubah putih lainnya kini mendekat ke arah Agus. Mereka mengajaknya masuk lebih dalam ke jantung perkampungan itu. Dari balik kabut tipis yang perlahan-lahan memudar, muncul rumah-rumah kayu yang sangat sederhana, namun tertata rapi dan bersih. Ada sebuah musola kecil yang berdiri tegak di tengah kampung, dengan cahaya lampu minyak yang hangat menerangi sekitarnya. Di halaman musola itu, Agus melihat anak-anak kecil sedang berlarian dengan riang dan melantunkan doa-doa dan hafalan surat pendek dengan suara yang merdu. Suasana di kampung itu terasa begitu damai dan tenang,
jauh sekali dari gambaran menyeramkan tentang dunia goib yang selama ini ia dengar dan ia takuti. Malam itu, Agus tidak langsung diminta melakukan ritual apapun. Ia hanya diminta untuk duduk di sebuah pendopo yang sangat sederhana. Pendopo itu terbuat dari kayu yang berukir indah, namun tetap mempertahankan kesederhanaannya. Seorang lelaki tua yang berwibawa, dengan janggut putih yang panjang dan tatapan mata yang dalam, yang tampak seperti pemimpin kampung itu, mendekat ke arah Agus dan menyapanya dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan. "Namamu Agus, bukan?" tanya lelaki tua itu dengan suara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Agus mengangguk cepat. "Iya, Mbah." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kami sudah tahu, Nak, bahkan sebelum kakimu sampai ke tempat ini," jawabnya. "Jangan takut, kamu akan diberi wejangan yang sangat berharga di sini. Tapi sebelum itu, istirahatlah dulu. Esok hari, kamu akan benar-benar mengerti mengapa langkah kakimu dituntun oleh Allah sampai ke kampung kami yang tersembunyi." Agus tercekak, hatinya kini terasa semakin gelisah. Namun anehnya, ia juga merasakan sebuah kehangatan dan kedamaian yang sulit sekali untuk dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Agus bisa tidur dengan sangat pulas dan nyenyak. Ia tidur ditemani oleh lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang terus mengalun dengan lembut dari musola kecil di kejauhan. Pagi itu, ketika mata Agus terbuka, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kayu yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun rapat dan terlihat bersih, sama sekali tidak seperti gubuk reotnya di dusun Ekarsari. Tikar pandan terhampar dengan rapi, dan di sudut ruangan, ia melihat sebuah kendi berisi air jernih yang tampak menyegarkan. Semuanya terasa sangat terawat dan bersih, membuat Agus semakin bingung. Di luar ruangan, ia mendengar suara anak-anak kecil melantunkan hafalan surat-surat pendek dengan suara yang serentak dan merdu. Ia segera bangun dan membuka pintu. Di hadapannya, terbentanglah sebuah perkampungan yang sama sekali ia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi, jalan tanah di tengah kampung terlihat sangat bersih, dan pepohonan rindang memberikan keteduhan. Orang-orang berjubah putih hilir mudik menyapa satu sama lain dengan ramah dan penuh senyuman. Di tengah kampung, musola kecil itu berdiri tegak, dan dari sanalah suara bacaan Al-Quran terdengar. Agus berdiri kaku. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana mungkin, pikirnya, dunia jin bisa serapi dan tenang ini? Seorang pemuda berjubah putih menghampirinya, wajahnya penuh senyum. "Assalamualaikum, mari ikut saya. Pemimpin kami sudah menunggu," katanya dengan ramah. Agus masih tertegun. Ia bertanya dengan suara pelan, Kamu tahu namaku?" Pemuda itu hanya tersenyum simpul. "Di sini tidak ada yang tersembunyi, Nak. Mari," jawabnya. Dengan langkah yang gugut, Agus mengikuti pemuda itu menuju pendopo besar di tengah kampung. Pendopo itu terbuat dari kayu jati berukir yang indah namun tetap sederhana. Di sana sudah duduk lelaki tua berjanggut putih yang berwibawa yang ia ketahui bernama Kiai Hasan, pemimpin kampung jin muslim itu. "Duduklah, Agus," ucap Kiai Hasan dengan suara yang lembut. Agus duduk bersila, menundukkan kepalanya, tangannya gemetar dan jantungnya berdetak kencang. Kiai Hasan menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Engkau datang kemari dengan niat yang salah, mencari pesugihan, mencari jalan cepat agar hidupmu bisa berubah dalam sekejap. Betul?" tanya Kiai Hasan. Agus menelan ludah lalu mengangguk. "Iya, Mbah Kiai, saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Anak saya sering kelaparan, istri saya ikut menahan derita. Saya hanya ingin mereka hidup lebih layak, tapi semua jalan seakan tertutup untuk saya," jawab Agus dengan nada memelas. Kiai Hasan menghela nafas panjang. "Kami tahu penderitaanmu, Nak, tapi engkau harus mengerti, jalan yang kau pikirkan itu penuh dengan tipu daya.
Pesugihan yang banyak diceritakan manusia itu hanyalah jerat setan. Mereka menjanjikan harta, namun pada akhirnya mereka akan menuntut jiwamu dan keluargamu. Tidak akan ada kebahagiaan sejati yang lahir dari jalan yang haram itu. Percayalah. Tiba-tiba suasana pendopo menjadi tegang. Dari arah luar terdengar suara aneh, lolongan panjang yang bercampur dengan gemuruh, seolah-olah ada ribuan serangga yang berteriak bersamaan. Angin berhembus kencang, membuat lampu minyak bergoyang-goyang dan kabut tebal kembali datang. Agus merinding, wajahnya langsung pucat. Salah seorang jin berjubah putih berbisik dengan nada khawatir. "Mereka datang lagi, Kiai. Jin-jin kafir itu mencoba mengganggu dan merayu." Kiai Hasan tetap tenang. Ia memandang Agus dengan tatapan yang dalam. "Inilah bukti nyata, Agus. Jalan pesugihan yang kau inginkan itu berasal dari mereka. Kau ingin melihat langsung akibatnya?" Belum sempat Agus menjawab, dari balik kabut tebal muncullah sosok-sosok hitam besar yang menyeramkan. Mata mereka merah menyala, tubuh mereka tinggi menjulang, dan wajah mereka terlihat mengerikan, penuh dengan amarah. Mereka mendekat, suara mereka bergema di udara, seolah-olah berbicara di dalam kepala Agus. "Agus, ikutlah bersama kami. Kami bisa memberimu harta yang berlimpah. Rumahmu akan menjadi megah. Istrimu dan anakmu takkan lagi pernah lapar. Hidupmu akan penuh dengan kemewahan. Kau hanya perlu berjanji setia pada kami dan serahkan jiwamu." Suara godaan itu membuat tubuh Agus gemetar hebat. Sesaat ia hampir saja terbujuk. Ia membayangkan wajah Siti dan anaknya yang bisa tertawa bahagia karena harta. Namun sebelum pikirannya semakin goyah, Kiai Hasan mengangkat tangannya lalu membaca ayat kursi dengan suara yang sangat lantang dan penuh kekuatan. Seketika itu, cahaya terang benderang muncul dari arah musola kampung. Lantunan doa menjadi semakin keras dan menggema ke seluruh penjuru kampung. Sosok-sosok hitam itu langsung meraung kesakitan. Tubuh mereka mengepul seperti asap yang terbakar, lalu lenyap satu persatu. Agus terperanjat, keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Ia baru saja melihat langsung bagaimana jin-jin jahat itu mencoba merayunya. Kiai Hasan menatapnya dengan dalam-dalam. "Itulah jalan yang kau pilih jika kau tetap mengejar pesugihan. Mereka akan terus menuntutmu hingga akhirnya kau binasa. Harta yang mereka berikan hanyalah umpan yang menjebak. Apakah kau rela menjual ketenangan hidupmu dan jiwamu untuk itu?" Air mata Agus menetes, ia menunduk dalam-dalam penuh penyesalan. "Tidak, Mbah Kiai, saya tidak sanggup. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Saya ingin menyelamatkan keluarga saya, tapi bukan dengan cara seperti itu. Tolong tunjukkan saya jalan yang diridhoi oleh Allah," pintanya dengan suara yang serak dan penuh permohonan. Kiai Hasan tersenyum tulus. "Itulah jawaban yang kami tunggu darimu, Nak." Malam itu, suasana pendopo kembali hening. Doa-doa dilantunkan kembali. Kali ini terdengar jauh lebih merdu dan lebih hikmat. Agus diminta untuk ikut membaca istighfar dan ayat-ayat pendek yang dibimbing langsung oleh para jin muslim. Semakin lama ia membaca, hatinya terasa semakin ringan dan beban yang selama ini menindih dadanya perlahan-lahan hilang. Kiai Hasan berkata lagi, "Ingat Agus, mulai hari ini tinggalkan semua niat burukmu. Pulanglah, cintai istrimu, didik anakmu dengan baik, dan jangan pernah berhenti berikhtiar dan berdoa. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Kau akan diuji lagi, tapi kalau kau istiqomah, rezekimu akan datang dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang halal dan penuh berkah." Tiba-tiba, suasana di kampung itu kembali berubah drastis. Angin sepoi-sepoi berhembus, kabut perlahan-lahan memudar, dan bintang-bintang kini tampak sangat bersinar di langit. Dari jauhan terdengar suara azan subuh yang sangat merdu. Agus menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa hidupnya kini baru saja mulai kembali, dimulai dari nol di jalan yang benar. Malam itu menjadi titik balik yang sangat penting baginya. Fajar mulai menyingsing perlahan. Cahaya pagi yang lembut menembus celah-celah pepohonan yang rindang.
Kabut tebal yang menyelimuti area itu perlahan-lahan menghilang, menipis, dan akhirnya benar-benar lenyap. Agus terbangun dari posisi duduknya di pendopo. Ia mengucek-ucek matanya yang terasa lelah dan mengantuk. Ia terkejut. Suasana kampung jin muslim yang semalam terasa begitu nyata, kini perlahan-lahan memudar. Rumah-rumah kayu yang rapi, musola kecil yang hangat, dan wajah-wajah berjubah putih yang ramah, semuanya hilang ditelan oleh kabut yang kini sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah dirinya, berdiri sendirian di tengah jalan setapak yang sunyi di hutan, dekat sekali dengan perbatasan dusun Mekarsari. Suara ayam jantan berkokok dari kejauhan terdengar sangat jelas, menandakan bahwa ia telah kembali ke dunia manusia. Agus menatap sekelilingnya, tidak ada lagi gapura batu kuno, tidak ada lagi perkampungan aneh itu. Namun, hatinya kini dipenuhi dengan sebuah rasa hangat dan damai yang sulit sekali untuk dijelaskan. Wejangan dari Kiai Hasan masih teringang-ingang dengan sangat jelas di telinganya. Tinggalkan niat burukmu, cintai keluargamu, dan istiqomahlah. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Dengan langkah yang gontai, namun kali ini terasa sangat mantap dan penuh keyakinan, Agus mulai berjalan pulang menuju gubuk reotnya. Sesampainya di rumah, Siti langsung terkejut melihat kedatangan suaminya. Wajah Agus kini terlihat sangat berbeda, bukan lagi muram dan putus asa seperti biasanya, melainkan terlihat sangat tenang, damai, dan penuh tekad. "Pak, dari mana saja kamu semalam? Aku khawatir setengah mati. Aku tidak bisa tidur sedikit pun," ujar Siti dengan suara yang bergetar karena campuran cemas dan lega. Agus menggenggam tangan istrinya dengan sangat erat. Tatapannya kini dipenuhi dengan ketulusan yang mendalam. "Bu, maafkan aku. Aku sempat ingin menempuh jalan yang salah, jalan pesugihan yang haram." Aku Agus dengan suara yang berat dan jujur. "Tapi Gusti Allah ternyata masih sangat sayang kepada kita. Aku diberi peringatan, aku diberi petunjuk. Mulai hari ini, aku berjanji tidak akan lagi pernah berpikir tentang pesugihan. Aku hanya ingin berusaha dengan cara yang halal, dengan keringatku sendiri. Apapun hasilnya nanti, asalkan kita bisa bersama dan dalam lindungannya, itu sudah lebih dari cukup bagiku." Siti menatap wajah suaminya, air matanya menetes, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang meluap-luap. Ia mengangguk pelan, "Aku percaya, Pak, selama kita bersama dan kita kembali ke jalan Allah, insya Allah pasti ada jalannya, jalan yang penuh berkah." Hari-hari berikutnya, kehidupan Agus memang tidak langsung berubah drastis menjadi kaya raya dalam sekejap mata, seperti yang ia impikan saat ingin mencari pesugihan. Perubahan itu terjadi secara perlahan-lahan, sangat halus, namun sangat nyata. Ada hal-hal kecil yang mulai menunjukkan perbedaan, tanda-tanda keberkahan yang mulai datang. Saat ia kembali bekerja membantu tetangga di sawah, hasil panennya seringkali diberi bagian yang lebih banyak, sebuah kebaikan hati yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Saat ia ikut bekerja di proyek bangunan, mandornya tiba-tiba saja mempercayakan posisi yang lebih baik kepadanya, yang secara otomatis membuat upahnya meningkat sedikit demi sedikit. Bahkan, Bu Tini, tetangga sekaligus pemilik warung yang dulu sering mengeluhkan utangnya, suatu hari datang ke gubuk Agus sambil membawa sebakul singkong rebus hangat. "Gus, utangmu itu jangan terlalu dipikirkan dulu ya. Aku lihat sekarang kamu lagi berusaha sungguh-sungguh, niatmu sudah berubah," katanya sambil tersenyum tulus. "Aku malah ingin membantu sebisaku, Gus." Perlahan-lahan, kehidupan Agus dan Siti membaik secara signifikan. Mereka tidak lagi kekurangan makanan setiap hari. Anak mereka kini bisa makan dengan lauk yang lebih layak dan tumbuh menjadi lebih sehat dan ceria. Siti pun mulai bisa menjual hasil anyaman tikarnya lebih banyak karena ada tetangga yang membantunya memasarkan ke pasar yang lebih besar.
Malam-malam Agus kini dihabiskan dengan lebih bermanfaat. Ia rajin sholat tahajud dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap kali selesai berdoa, ia selalu teringat akan wajah teduh Kiai Hasan dan para jin muslim di kampung itu. Ia tidak tahu apakah suatu hari ia akan kembali bertemu dengan mereka. Tapi, ia yakin pengalaman itu adalah nyata, sebuah teguran dan petunjuk yang sangat berharga dari Allah. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke ufuk barat, Agus duduk di teras gubuknya yang kini terasa lebih nyaman bersama Siti. Mereka memandangi anak mereka yang berlarian di halaman, tertawa riang tanpa beban. "Pak, dulu aku sering kali takut kalau kita tidak bisa terus hidup bersama karena susahnya hidup ini. Tapi sekarang, aku merasa sangat tenang meskipun kita tidak kaya raya, Pak," bisik Siti lirih. Agus tersenyum, senyum yang paling tulus yang pernah ia tunjukkan. "Ketenangan itu, Bu, adalah rizki yang paling besar yang diberikan oleh Allah. Aku baru paham sekarang, kekayaan sejati itu bukanlah soal rumah yang megah atau emas dan permata. Kekayaan itu adalah hati yang ridho atau ikhlas, keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang, dan keberkahan yang datang dari Gusti Allah." Siti mengangguk, air matanya kembali menetes. Kali ini, air mata syukur yang tidak terkira. Malam itu, setelah semuanya terlelap, Agus keluar rumah. Ia menatap langit berbintang dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Ia berbisik, "Terima kasih Kiai Hasan, terima kasih semua karena sudah menegurku dan menunjukkan jalan yang benar." Angin berhembus lembut, seolah-olah menjawab doanya. Sejak saat itu, Agus benar-benar berubah total. Ia bekerja jauh lebih giat, lebih sabar dalam menghadapi cobaan, dan lebih banyak bersyukur atas semua yang ia miliki. Rezekinya tidak datang sekaligus, melainkan mengalir sedikit demi sedikit, cukup untuk membuat keluarganya hidup dengan layak, dan yang paling penting dari semuanya, hatinya kini dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, sebuah kekayaan sejati yang ia temukan di jalan yang benar.